الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وإن عز وجل لم يبعث نبيا إلا هذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة. حديث صحيح. إخواني رحمكم الله أوصيني وأوصيكم بالتقوى الله كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالتقوى الله فإنه رأس كل عمل. أيها الإخوة, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita meskipun kita malam ini diguyur hujan yang lumayan lebat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya dengan hujan ini. Allahumma salli shayyiban nafi'ah. Rahimakumullah, memang dari salah satu tanda dari tanda-tanda kemunculannya akhir zaman itu min alamatus sughra, di antaranya adalah ini cuaca yang ekstrim. Kalau kita mengikuti kehidupan kita hari terakhir ini, memang curah hujan hari ini beberapa bulan ini memang luar biasa. Dan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sudah lama kita nggak mengalami hujan seperti ini. Hampir tiap hari hujan terus. Tahun-tahun sebelumnya paling hujan 2 bulan selesai, 3 bulan selesai, dan itu pun curahnya sangat kecil sekali. Bahkan lebih ekstrim lagi, beberapa hari ini kan Surabaya bisa hujan es gitu. Yang belum pernah terjadi sejak zamannya kakek-kakek kita, belum pernah. Jadi memang ada suatu gejala perubahan iklim yang luar biasa. Itu memang salah satu pertanda dekatnya akhir zaman. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pertanda bahwa nanti di akhir zaman itu paceklik, benar paceklik. Di zaman mendekati turunnya Dajjal itu zaman paceklik. Tetapi bukan berarti tidak ada hujan. Justru hujan di saat itu malah deras. Tetapi ada bedanya. Kalau dulu hujannya membawa berkah, kan itu kan. Kalau ada namanya sampai para peladang itu nunggu hujan. Dengan hujan biasa bertani, bisa berladang mereka. Tetapi hari ini justru terbalik. Dengan turunnya hujan bukan nambah berkah tapi tambah musibah. Jadi hujan yang turun tidak menambah berkah tapi menambah musibah di kalangan kaum. Sebagai apa? Salah satu azab Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Imam mereka mau tobat, wa imam mereka tetap akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu tandanya.
Ikhwan rahimakumullah, saya akan meneruskan kajian sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah, "Wa laqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa Alkitab, yakni berupa Taurat, maka janganlah kamu wahai Muhammad ragu dalam menerima Al-Qur'an. Dan kami jadikan Taurat itu bagi kaum Bani Israel sebagai petunjuk. Dari situ ketika Bani Israel itu menggunakan Taurat sebagai petunjuk, maka Allah mengatakan waja'alna minhum, kami jadikan atas Bani Israel itu a'immah, para pemimpin yang senantiasa memimpin Bani Israel itu yahduna bi amrina lamma sabaru. Yahduna bi amrina, yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk daripada kami. Jadi Bani Israel itu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, semua pemimpinnya adalah para nabi. Jadi setelah Nabi Musa meninggal digantikan Nabi Daud, Nabi Daud meninggal digantikan fulan, terus sampai Nabi Isa alaihi, semuanya para nabi pemimpinnya. Tapi untuk umat Muhammad khusus memang, karena Rasulullah adalah nabi yang terakhir. Para pemimpinnya digantikan oleh para khulafa. Selama mereka Bani Israel itu menggunakan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala berupa Taurat, maka Allah menganugerahi mereka apa? Kepemimpinan. Kepemimpinannya adalah para nabi. Kalau dipimpin para nabi, insya Allah semuanya itu akan terarah kehidupannya dan berkah. Sudah terarah, berkah dan selamat dunia dan akhirat. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ada dialek lagi bacaannya lagi kata Ibnu Abbas, ada lama ada lima. Lama sabaru ya, ketika sama maknanya. Jadi ketika mereka menjadi sabar atau ketika mereka bersabar menjadi syarat. Jadi ketika kita bisa bersabar di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahi kita kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang senantiasa lurus. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka itu ketika mereka yakin atas ayat-ayat kami. Ikhwan rahimakumullah. Jadi sebuah kepemimpinan kalau itu dilakukan oleh para nabi ya, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pasti kehidupannya mereka akan berkah. Kepemimpinannya akan baik, akan membawa mereka masyarakatnya menuju dunia yang sehat dan akhirat yang juga sehat. Tetapi sebaliknya, ketika kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan yang tidak mengakui syariat Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah sebaliknya. Kehancuran di mana? Jadi inti kerusakan seluruh bumi ini adalah satu sebenarnya. Ketika manusia lari dari syariat Allah Subhanahu wa taala, lari dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya juga satu. Kalau kita mau baik, syaratnya cuma satu. Apa? Kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, kita saksikan hari ini fenomena wakil yang terjadi pada kita hari ini semuanya luar biasa. Iklim yang luar biasa, musibah-musibah di mana-mana, bukan musibah alam saja tapi musibah penyakit pun luar biasa, ya kan? Ada balabil, kekacauan juga di mana-mana. Balabil wa zalazil wa umurul idham. Ini kan sudah saya sebutkan sebelum hadis ini. Ini tanda-tanda akhir zaman. Jadi perkara yang akan mengikuti kehidupan, munculnya perkara-perkara besar. Balabil, terjadinya kekacauan di mana-mana. Karena apa kacau? Karena manusia tidak bisa memberikan amanah kepada orang lain, tidak percaya kalau amanahnya diberikan kepada orang
Kenapa nggak percaya? Karena dia yakin perilaku orang tersebut tidak akan bisa menjadi orang yang menjalankan amanah. Jadi semuanya kehidupannya serba curiga. Rakyat curiga dengan pemimpinnya, pemimpinnya curiga dengan rakyatnya, ya kan? Bahkan bukan sekedar urusan tata negara, tapi sampai dalam urusan keluarga pun sekarang begitu, bermasyarakat pun juga begitu. Semuanya serba curiga, nggak ada kenyamanan dalam kehidupan. Karena sebabnya suatu, karena mereka tidak bekerja di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Wakilnya begitu. Zalazil, gempa bumi di mana-mana, bahkan semalam Gunung Merapi ya. Batuk, bahasanya begitu, istilahnya orang-orang begitu, batuk. Tapi batuknya wedusnya keluar wedus gembel kan. Sebelumnya Semeru. Enggak tahu lagi nanti di mana lagi. Gempa bumi juga di mana-mana. Kemudian nanti umurul idham, ada perkara-perkara besar yang wallahu alam, jadi antaranya mungkin nanti itu amblesnya bagian dari bumi di Masyrik, di Maghrib maupun di Jaziratul Arab, atau perkara-perkara yang lainnya. Juga ada juga mautan syadida, kematian yang massal ya. Memang tidak disebutkan di situ mautan syadida itu nakiro, tidak disebutkan secara spesifik kematian apa. Bisa macam-macam, bisa karena perang, bisa karena penyakit pandemi yang sedang terjadi hari ini, ataupun yang lain-lainnya. Intinya karena mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu. Rasulullah SAW menyebutkan ya, dalam sebuah hadis tadi yang saya tampakkan tadi, bahwa Rasulullah mengingatkan kepada umat ini, umat Muhammad SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, innaha lam takun fitnah ala wajhil ard mundu dzar Allahu dzurriyyati Adam a'dhamu min fitnatid dajjal. Wahai manusia, sungguhnya tidak ada fitnah yang akan lebih besar terjadi di muka bumi ini sejak Allah menciptakan anak cucu Adam, dari Nabi Adam sampai hari ini, kecuali fitnahnya Dajjal. Jadi fitnah Dajjal itu a'dhamul fitan, fitnah yang terbesar. Tidak ada fitnah yang lebih besar kecuali fitnah Dajjal. Kenapa? Karena kalau disebut a'dhamul fitan itu karena dia mencabut akar apa? Iman. Tidak ada fitnah yang paling besar kecuali adalah kemurtatan. Jadi disebut a'dhamul fitan karena fitnah Dajjal ini akan membuat manusia muslim menjadi murtad secara massal. Kalau hari ini ada mungkin di Kulon Progo 50 orang, mungkin di Malang Selatan 20 orang, mungkin karena masuk Kristen ya, karena apa, kristenisasi dan sebagainya, itu mungkin saja, tapi itu belum massal. Tetapi nanti ketika Dajjal muncul, itu akan menjadikan kemurtatan yang masif, yang massal. Sehingga disebut oleh Rasulullah SAW a'dhamul fitan. Bahkan bukan orang yang sekedar orang yang kalau yang sekarang terjadi yang murtatan sekali, paling orang yang kecek-kecek bahasa begitu. Secara iman mereka memang lemah, ya. Tapi ketika Dajjal muncul, diingatkan oleh Rasulullah, kamu jangan ngetes iman. Artinya apa? Orang yang punya iman kuat saja berpotensi juga bisa murtad ketika ketemu Dajjal. Makanya disarankan oleh Rasulullah SAW, diwasiatkan oleh beliau, ketika kita mendengar Dajjal sudah mendekati kita, maka kita jangan berdiam diri, tapi segera menjauh, lari, segera lari. Wa inna Allah azza wa jalla lam yub'asu nabiyyan illa hadzara ummatahu Dajjal. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak kecuali telah membangkitkan para nabi, kecuali mereka telah memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal ini. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sudah memperingatkan nabi-nabi itu kepada umatnya tentang fitnah Dajjal. Tapi kata Rasulullah, wa ana akhirul anbiya, saya ini nabi yang paling akhir, penutup.
Wa antum akhirul umam, dan kalian ini umat terakhir di antara umat Muhammad. Ya kan? Sudah 1000 berapa? Tambah sudah 1450 ya. 60-an mungkin ya. Saya nggak ngitung sekitar itu. 1460. Ini sudah mendekati akhir zaman. Karena kalau menurut kajiannya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu umur umat Islam itu 1500. Meskipun saya tidak harus maksudnya tidak harus memersiskan itu ya, tetapi memang khobarnya begitu, dan itu bukan ulama ahlul hadis yang menyebutkan, 3 ulama ahlul hadis yang menyebutkan dengan cara berbeda, dengan jalur berbeda, tapi semuanya berkesimpulan tidak lebih daripada 1500. Antum akhirul umam, kalian adalah umat yang paling akhir. Maka kata Rasulullah, wa huwa khariju fikum la mahala, pasti Dajjal itu akan keluar di antara kalian, pasti di antara umat yang terakhir. Wa nahna akhirul umam, ya kan? Kita ini umat terakhir di antara sekian umat-umat sebelumnya. Ikhwan rahimakumullah. Di antara yang lagi ada hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma baina khalqi Adam ila an taquma as-sa'a fitnatun akbaru min fitnatid dajjal. Jadi sejak Allah Subhanahu wa taala tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Bani Adam hingga taquma as-sa'a sampai kiamat kecuali fitnahnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a khalqun akbaru minad dajjal. Jadi tidak ada penciptaan yang lebih besar dari mulai Adam sampai yaumil qiyamah kecuali ad-dajjal. Ini ada 2 makna di syarahnya. Yang pertama menjelaskan bahwa makhluk terbesar itu adalah dajjal. Secara fisik dajjal itu paling besar. Ada 2 syarat di hadis ini secara fisik. Yang kedua, secara maknawinya bahwa fitnah ad-dajjal akbar, paling besar. Kita ketahui sekarang bahwa fitnah yang paling besar adalah dajjal. Tetapi ya ini saya ingin melanjutkan hadis sebelumnya itu. Bahwa zakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dzata ghadat fa khafatna fihi wa rafa'a hatta dhannanahu fi ta'ifatun nakhli falamma ruhna ilaihi arafa dzalika fina faqala ma sa'nukum qulna ya Rasulullah dzakarta ad-dajjal ghadata fa khafatna fihi wa rafa'ta hatta dhannanahu fi ta'ifatin nakhli faqala khairud dajjal akhwafuni alaikum iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu udunakum wa in yakhruju wa lastu fikum fa'muru wa hajihu nafsu. Kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW satu ketika dia memberikan satu tausiah kepada sahabat ya. Satu ketika Rasulullah sambil mengangkat dan ketika dia ceramah tentang Dajjal ini, dia merendahkan dan menguatkan suara. Sekali-sekali dikuatkan, sekali-sekali direndahkan suara. Sambil Rasulullah SAW itu bersikap melihat ke kanan dan ke kiri di antara sela-sela pohon-pohon kurma. Jadi Rasulullah sambil menilik begini, seakan-akan takut diketahui. Kemudian Rasulullah menjelaskan tadi. Jadi Rasulullah menjelaskan bukan dajjal. Jadi khairud dajjal akhwafuni alaikum. Bukan dajjal yang aku takutkan atas kalian. Iyakhruju wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Kalau dia muncul sedang aku masih hidup, maka aku adalah pelindung kalian. Tetapi kalau
Dajjal muncul sedangkan aku sudah meninggal, maka kembali kepada diri kalian sendiri. Urusannya kan begitu. Karena nggak ada Rasulullah, pelindungnya nggak ada Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah memberikan cara-cara berlindung dari fitnahnya Dajjal. Tergantung kita mau ngamalkan apa tidak. Iya kan? Rasulullah itu Islam ini lengkap. Mau apa saja sudah diberikan tamengnya kok. Makanya kalau kita mau bersyariat secara sampurna kepada syariat Islam, kafah, insya Allah urusan dunia kita, urusan akhirat kita sempurna dan baik. Persoalannya kita sendiri gitu loh. Kembalinya makanya sehingga Rasulullah mengatakan umatku ini ada umatku yang nggak mau masuk surga. Gitu. Kenapa? Surga sudah diceritakan begitu nikmatnya. Tetapi kata Rasulullah ada umatku yang nggak mau masuk surga. Kenapa? Karena nggak mau melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhana. Kalau mau melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, surga dunia dapat, surga akhirat dapat. Jadi kalau kita tertimpa musibah, tertimpa apa saja yang kita merasa sesak pada kita, jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan Rasulullah, jangan salahkan orang lain. Tetapi salahkan diri sendiri. Kemudian kita bermuhasabah sebab kesalahan kita. Kemudian yang lainnya dalam hadis yang ana la khairat dajjal akhwafa alayya alaikum. Sungguh aku, kata Uzaimah bin Asid, aku lebih takutkan, ada yang lebih aku takutkan kepada kalian selain Dajjal. Uzaimah berkata kepada kami, bertanya, apa itu wahai Abu Sariyah? Abu Sariyah perawi hadisnya. Fitnah yang seolah potongan malam yang gelap gulita. Jadi yang pertama ditakutkan adalah munculnya fitnah seperti yang keluar seperti malam yang gelap gulita. Kaki ta'ilailil mudlima, seperti potongan malam yang gelap gulita. Kalau sudah malam gelap gulita nggak ada pelita, kita berjalan juga paling meraba-raba. Kenapa kita meraba-raba itu? Itu persoalannya. Karena kita keluar dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, nggak punya pegangan. Karena Al-Quran itu nur, cahaya. Orang yang tidak bawa Al-Quran, tidak bawa syariat Allah Subhanahu Wa Taala tidak punya cahaya. Dan iman itu adalah cahaya. Kita memang belum punya karomah kan begitu ya. Tapi umat Muhammad SAW, ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, dia bisa mewujudkan karomahnya berupa apa? Keluarnya cahaya dari ujung jarinya. Mau berangkat sholat subuh, gelap gulita, keluar jalan. Sahabat Nabi. Iya kan? Dalam surat Muhammad juga dijelaskan. Doanya apa? Allahumma zidni waj'alni nuran. Iman itu nanti akan menjadi cahaya dan tampak cahaya itu. Umat Rasulullah SAW nanti di yaumil akhir ketika membedakan umatnya ini, mana umat Muhammad, mana yang tidak umat Muhammad, dari apa? Cahaya di wajahnya keluar nur. Jadi ketika tidak punya iman, tidak punya syariat, maka ketika melazimi zaman kaki ta'ilal mudlimah, dia gelap gulita, meraba-raba. Dan ini pasti terjadi. Kemudian kami berkata, ayyin nasi fiyya syarrun, wahai Abu Sariyah, mana manusia yang saat itu di dalamnya banyak kejahatan? Qala kullu khatibun musqa wa kullu raqibun muwadhi. Jadi tiap-tiap ini subhanallah, ini fitnah juga ini. Bentuk fitnahnya. Manusia yang jahat saat itu adalah bentuknya siapa? Di antara dua tokohnya. Kullu khatibun musqa. Khatib, da'i,
yang banyak bicara di panggung. Orasinya orator begitu. Khatibun musqa itu orator. Dai. Wa kullu raqibun muadi. Dan para penunggang kuda yang sangat bergegas. Ini fitnah. Qalat faqulna ayyin nasi fiha khair. Mana yang saat itu manusia yang paling baik? Qala kullu ghaniyun khafiyun. Yakni orang-orang yang ghani, yang merasa cukup. Wa khafiyun. Dan mereka tersembunyi, mengasingkan diri. Qala faqultu ma ana bil ghina wala bil ghafi. Wahai Abu Sariha, sedangkan saya ini bukan orang yang khina, bukan orang yang kaya, ya. Juga bukan orang yang bisa mengasingkan diri. Kemudian dia mengatakan qala fakun ka ibnil lubun la dhahara fayurkab wala dara'a fayuhlab. Maka hendaklah kamu saat itu menjadi seperti seekor anak unta. Lubun itu anak unta yang kurang daripada 2 tahun. Atau la dhahara fayurkab, yang anak unta tadi itu tidak siap untuk ditunggangi, tidak bisa membawa tunggangan, beban berat, artinya belum bisa dimanfaatkan. Atau seperti wala dhar'a fayukhlab, seperti anak kambing yang belum bisa keluar susunya. Maknanya saat itu kita menghindar dengan urusan kita sendiri sama ini. Kapan? Wallahu a'lam. Ya, ketika peristiwa terjadi, ketika fitnah kaki ta'ilil mudlimah terjadi, kita sudah harus banyak mengurusi pribadi. Karena fitnahnya luar biasa. Sebabnya 2 orang tadi. Duat, raqib, komandan perang. Duat yang orator, yang dia merupakan seorang orator, dan yang kedua raqibun muadzi. Jadi memang dia seorang yang penanggung kuda. Maksudnya ini mujahid. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian diriwayatkan lagi dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kami berada di sisi Rasulullah SAW dan kami membahas tentang Dajjal. Maka bersabda Rasulullah SAW, sungguh fitnah sebagian kalian lebih akuti daripada fitnah Dajjal. Jadi fitnah yang terjadi antara anak Adam itu lebih ditakutkan daripada fitnahnya Dajjal. Fitnah Dajjal a'dhamul fitan, tetapi ada yang fitnah yang lebih ditakuti Rasulullah adalah fitnah sebagian manusia kepada sebagian yang lainnya. Sesungguhnya ia bukanlah termasuk fitnah yang kecil, bukan termasuk fitnah yang besar. Jadi fitnah ini, ya, fitnah yang ditakutkan Rasulullah SAW melebihi fitnahnya Dajjal itu bukan perkara fitnah kecil, juga bukan perkara fitnah yang besar. Maka siapa yang selamat dari fitnah yang datang sebelumnya, jadi sebelum fitnah Dajjal, ya, itu ada fitnah. Siapa yang selamat dari fitnah ini, maka akan selamat dari fitnahnya Dajjal. Kalau kita bisa selamat dari fitnah yang muncul sebelum fitnahnya Dajjal, maka kita bisa selamat dari fitnahnya Dajjal. Dan sesungguhnya Dajjal tidak membahayakan seorang muslim, karena tertulis di antara kedua belah matanya kafaro. Kalau Dajjal ada tandanya. Kalau dai di atas mimbar ada tandanya enggak? Enggak ada tandanya. Ya kan? Jangan ikut-ikutan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini apa ini? Kayak apa gitu? Dai loh di atas mimbar loh. Iya kan? Gimana kalau begitu?
Ikhwan rahimakumullah, kata Hudzaifah bin Yaman, nanti sebelum munculnya Dajjal, iblis, setan-setan itu akan naik mimbar. Jadi bukan manusia saja, setan yang di atas mimbar. Nanti khutbah Jumat yang di atas mimbar syaitan. Hadisnya jelas, itu banyak hadis itu. Bayangkan. Kenapa? Ya ini yang ditakutkan. Kalau Dajjal ada ro. Oh, setiap muslim yang buta huruf pun bisa baca. Entah dia akan lari atau tidak, tapi yang jelas dia tahu itu bahwa dia adalah Dajjal. Tetapi kalau yang ini nggak tahu. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Ya, kan begitu. Oh, dai ke atas mimbar mesti kan qala Allah wa qala Rasul. Tapi pemaknaannya digeret kemana-mana. Untuk menyelisih Allah dan Rasulnya. Waliyadzubillah. Dan bukan sedikit pengikutnya, kan begitu. Ini kejadian ini nanti bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Saya tidak ngomong Indonesia ini ya. Kalau saya berita hadis itu akan meliputi seluruh enggak di sini saja. Di Indonesia, di Filipina, di Malaysia, di Saudi, di Yordan, di Lebanon, di Syria, sama nanti keadaannya sama. Jadi ini kajian ini bukan spesifik Indonesia, perlu diketahui. Jadi kalau apa yang saya sampaikan ini saya tidak sedang membicarakan Indonesia, tapi membicarakan seluruh bumi. Kejadiannya pasti sama, zamannya sama, keluarnya sama mesti. Jadi kalau sekarang ada pelarangan adzan, ya bukan di sini saja, di mana saja. Saudi sekarang adzan dilarang, pakai mic besar itu larang. Kalau antum pernah umroh, kalau sholat Jumat kadang-kadang kita terlambat gak bisa masuk Masjidil Haram kan? Kita kan sholat Jumat pas kita safar di Jeddah, kita sholat di Masjid Jeddah itu mesti kita di luar masjid itu masih denger kenceng suara orang khutbah, tapi sekarang nggak bisa. Jadi orang khutbah Jumat nggak bisa keluar, mic keluar ini dimatikan, khutbah Jumat nggak denger sekarang ini. Jadi fitnahnya bukan di Indonesia saja, tapi fitnahnya juga di Saudi, bahkan sekarang di Israel itu kemarin seminggu yang lalu itu membuat memproses undang-undang pelarangan adzan di Israel, di wilayah pendudukan Israel termasuk Palestina itu, Gaza dan sebagainya itu, West Bank. Jadi adzan tidak boleh, ya sama. Jadi setannya kan satu kan, setannya sama, zamannya sama, setannya sama. Jadi jangan kaget bu. Saya lanjutkan lagi. Diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kunta amsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala la ghairi ad-dajjal akhwafuni alayya ummati ala ummati qala thalatha. Bahwasanya Abu Dzar berkata bahwa aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukanlah Dajjal, bukanlah fitnah Dajjal yang aku takutkan atas umatku. Beliau mengatakan, mengulangnya 3 kali. Kemudian Abu Dzar bertanya, qultu ya Rasulullah, ma hadzal ladzi khairat Dajjal akhwafuka ala ummataka? Qala immatun mudillin. Ya Rasulullah, fitnah apa yang lebih engkau takutkan daripada yang akan menimpa umatku daripada fitnah Dajjal umatmu? Yakni kata Rasulullah, a'immatun mudillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Hadis sahih. Kemudian dalam riwayat lain dari Sauban radhiyallahu an secara marfu' beliau mengatakan innama akhafu ala ummati al-aimmatul mudillin.
Hadis yang lain diriwayatkan oleh Sauban. Sama, ada fitnah yang lebih ditakutkan Rasulullah SAW daripada fitnah Dajjal. Ini fitnah aimatun mudilin, pemimpin-pemimpin yang membawa kepada kesesatan. Jadi ada satu masa sebelum masa Dajjal itu fitnah yang dihasung oleh siapa? Aimatun mudilin, para pemimpin yang menyesatkan. Dan ini lebih ditakutkan Rasulullah SAW daripada fitnahnya Dajjal. Siapa yang bisa selamat daripadanya, insya Allah dia akan selamat daripada fitnahnya Dajjal. Kalau yang ada tulisannya kafaro saja antum bisa selamat, apalagi yang ada tulisannya kafaro pasti selamat. Begitu. Orang yang pakai surban saja antum bisa selamat dari fitnahnya, apalagi orang yang sudah jelas ada kafaro. Begitu. Logikanya sederhana Rasulullah membangunnya. Jadi sekarang ini fitnah pertarungan tentang apa? Tentang tentang masalah pemahaman terhadap din Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh di atas din Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sekarang tidak bisa berpegang teguh di atas din Allah Subhanahu wa taala, dia akan terpreset dalam fitnah yang lebih besar. Saya ingin gambarkan tentang rangkaian fitnah kembali yang sebenarnya sudah di sini saya bawakan sebelumnya. Cuman saya ingin rangkaikan bahwa fitnah sebelum munculnya fitnah Dajjal itu adalah fitnah ad-duhaimah. Duhaimah itu masdarnya adalah dahm atau duhaim, dari kata daham. Daham artinya dalam, akar, mengakar. Paham ya? Fitnah duhaimah adalah fitnah yang akan mencabut akar keimanan. Sederhana, gambarkan begitu. Duhaim. Sami'ta Abdullah bin Umar yaqul kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-fitan fa aksara fi dzikriha hatta dzakara fitnah ahlas. Faqala qa'il ya Rasulullah wa ma fitnatul akhlas? Qala hiya harabun wa harbun. Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa dzakara al-fitan, kami sedang membicarakan tentang al-fitan. Fa aksara fi dzikriha, kami terus banyak menyebutkan banyak hal fitnah sehingga dzakara al-fitnatul akhlas. Kemudian beliau menyebutkan tentang fitnah al-akhlas. Faqala qail, maka bertanyalah seorang dari antara mereka itu sahabat, ya Rasulullah, wa ma fitnatul akhlas? Apa yang dimaksud fitnah al-akhlas? Yakni hiya harabun wa harbun. Dia adalah pengusiran dan pembunuhan, peperangan. Pengusiran kaum muslimin dan penyerangan terhadap kaum muslimin. Ini fitnah akhlas namanya. Oh, sudah ada Cehnya muslimnya diserang, Bosnia diusir dan dibunuh. Apalagi Rohingya diusir dan dibunuh. Apalagi Tamil Bangladesh ya. Kemudian Kashmir, ujung paling besarnya adalah Palestina. Harbun wa harbun. Harabun wa harbun. Pengusiran kaum muslimin sekaligus juga memerangi kaum muslimin berupa pembunuhan. Terjadi di mana-mana. Juga di Indonesia juga ada pernah terjadi. Di mana? Ambon, Poso ya. Tsumma fitnatus sarra dukhnuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yas'umu annahu minni wa laysa minni wa inna ma'uliyai al-muttaqun. Kemudian yang kedua adalah summa fitnatus sarra yang diikuti oleh fitnah kebahagiaan. Sarra itu maknanya awalnya kebahagiaan. Dukhnuha pemicunya itu keluar dari seorang laki-laki min ahli baiti, dari ahlul bait Rasulullah SAW. Yas'umu annahu minni, yang mereka mengaku bahwasanya dia berasal daripadaku. Wa laysa minni, tapi mereka bukan daripadaku. Jadi pengakuan saja. Wa inna ma'uliyai al-muttaqun, sungguhnya wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa.
Ini kemarin hadis ini dibawa juga menjelaskan fitnah tusarra ini untuk menjelaskan fitnah yang terjadi di Syam. Banyak ulama menjelaskan itu. Jadi hasungannya adalah membahagiakan, ya, tetapi adalah fitnah. Yang mereka itu pemicunya adalah seorang yang mengaku ahlul bait dari Nabi Muhammad SAW, tetapi ditolak oleh Rasul. Yaz'umu an-naumini wa laysa minni. Dan bukan daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yastalahun nas ala rajulin kawari'i ala dhilla. Kemudian umat ini akan berkumpul di atas seorang laki-laki sebagaimana posisi tulang belakang di atas panggul yang senantiasa masih rapuh, maksudnya masih goyang-goyang terus begitu posisinya. Summa fitnatul duhaima. Kemudian muncul fitnah ad-duhaima. La tat'u ahadun min hadhil umma illa la tama'athu latmah. Fa idza killa in qadat tamadat. Yusbihu rajulan fiha mu'minan wa yumshi kafiran. Jadi sifat fitnah duhaima ini, ya, akan seluruhnya kena. Seluruh umat ini kena. Baik bangsa Arab maupun bangsa ajamnya pasti kena. Dan yang kedua, fitnah ini ketika dikatakan sudah selesai, justru malah berlanjut, malah lebih besar. Yang menyebabkan seorang mukmin di pagi hari, tetapi di sore hari dia menjadi kafir, atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Hatta yasirun nasa ilal fustatain, sehingga menggiring manusia kepada dua khemah besar, fustatul iman la nifaqun fihi wa fustatul nifaq la imana fihi. Sehingga nanti manusia ini tersibak menjadi dua kelompok besar, ya. Sekelompok orang-orang beriman yang tidak ada nifaq, dan sekelompok orang-orang munafik yang tidak ada imannya. Dari kaum muslimin tersibak besar di atas dua kepemimpinan besar. Fa idza kana dzakum fantadirud dajjal min yaumihi aw ghadihi. Kalau sudah seperti itu, maka tunggulah kemunculan dajjal di pagi harinya atau esok di hari itu atau besoknya. Artinya kita kalau sudah masuk ke fitnah duhaima, pada saat itu ujungnya adalah akan keluarnya saya yang menjelaskan dari hadis ini bahwa fitnah yang muncul sebelum fitnah dajjal adalah fitnah duhaima. Jadinya fitnah duhaima itu adalah fitnah a'immatun mudil. Fitnah duhaima itu pokoknya adalah fitnah a'immatun mudilin. Fitnah yang disebabkan kesesatan para pemimpin. Bukan pemimpinnya saja yang sesat, tapi umatnya dibawa untuk mengikuti kesesatan. Ini akibat, ini saya sampaikan satu hadis, saya bacakan terjemahan langsung. Dari Sulaiman bin Syihab berkata, suatu ketika Abdullah bin Maghnam datang ke rumah. Ia sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia menceritakan tentang Nabi, bahwa beliau pernah bersabda, bahwa Nabi pernah bersabda, bahwa tidak ada lagi kesamaran tentang Dajjal. Urusan Dajjal itu Nabi sudah menjelaskan secara detail, rambutnya, wajahnya, matanya, di keningnya ada kafak, roh muncul dari mana, pasukannya siapa, jelas detail nanti. Tapi kita nanti kajiannya. Jadi nggak ada kesamaran lagi. Sungguh ia akan muncul dari arah timur antara Irak dan Syam. Jadi pertama keluarnya itu Dajjal, pertama kan keluarnya di Khurasan, tiba-tiba nanti munculnya di antara Irak dan Syam. Kemudian ia berdakwah atas namaku, atas nama Muhammad SAW, atas dinul is. Jadi Dajjal itu tiba-tiba keluar nggak kafak roh enggak, tapi dia dai. Dajjal itu dai nanti keluarnya, menyeru Islam, sehingga ia diikuti oleh banyak orang. Kemudian ia memerangi mereka dan dapat menguasai mereka. Dajjal ini menang, karena bahwa Islam dia menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan takdirnya. Maka nanti dia akan menuju Kufah.
Kufa itu Irak. Sekarang Kufa itu Mosul. Kufa itu kalau sekarang nama sekarangnya adalah Provinsi Mosul. Bukan. Provinsi apa namanya? Ya Allah. Ya Mosul apa Ambar, lupa saya. Lalu ia menampakkan agama Allah Subhanahu wa taala di situ. Nanti Dajjal itu menampakkan din Allah Subhanahu wa taala di bumi Kufa. Dan mengamalkannya sehingga akan diikuti oleh banyak orang karena orang pada senang. Dia telah menampakkan, memenangkan din Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bawa royahnya royah Islam di sana. Di bumi Kufa. Kemudian setelah itu ia berkata, sesungguhnya aku adalah baru sudah mulai dapat posisi, kemudian baru mulai dia menampakkan, sesungguhnya aku adalah nabi. Dengan ucapannya itu maka takutlah orang-orang yang masih memiliki hati dan akal yang masih lurus, masih punya iman, masih pikirannya masih terang, maka keluar dari bagiannya, keluar sebagiannya pengikutnya. Ini aku Nabi Edan, kan begitu, ya kan? Keluar sebagiannya. Tapi masih ada pengikutnya, yang mana mereka kemudian meninggalkan Dajjal. Dajjal terus hidup hingga ia mengatakan aku adalah Allah. Jadi proses dari dai, ya kemudian mengaku Nabi, dari mengaku Nabi kemudian mengaku punya hak uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ucapannya itu maka matanya akhirnya tertutup. Kemudian telinganya terpotong dan tertulis di antara dua matanya kafaro, yang tidak tersembunyi dari setiap orang muslim pun, maka akan berpisah darinya setiap orang yang dalam hatinya masih ada sebiji butir iman. Ketika lihat kafaro, oh Dajjal luas sebagian besar, tapi masih ada yang mengikuti. Dan akan terus menjadi pengikutnya adalah kaum Majusi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, serta orang-orang musyrik dari bangsa Ajam. Jadi orang-orang musyrik dari bangsa Ajam. Jadi Hindu, Buddha, pokoknya ya yang begitulah. Agama Nusantara gitu ya. Ya begitu kan, itu kan agama baru ya. Dinul Jadid. Agama Nusantara kan Dinul Jadid. Allah alam sabin. Makanya ada guyonannya teman saya itu. Dajjal itu kalau muncul di Indonesia, Dajjalnya yang dibohongi Dajjalnya. Paham? Ini apa namanya, sindiran itu. Kalau Dajjal itu datang ke Indonesia, yang dibohongi Dajjalnya. Padahal Dajjal itu julukannya Dajjal itu apa? Kadzab ya. Tukang pendusta kan bu. Tapi kalau dia masuk Indonesia, justru dia yang dibohongi. Ya. Nah itu tadi kan dalil kan, qala Allah qala Rasul. Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, LGBT itu halal gitu. Ini gimana itu? Ini kan tipu daya yang luar biasa. Dan ada kan di sini kan? Ada. Pakai dalil Al-Qur'an, bayangkan, Masya Allah. Ya itu duat ila abwabi jahannam. Allahumma salli. Dalam hadis tadi ya, Imam Safarani beliau menjelaskan bahwa awalnya Dajjal itu keluar menyeru kepada iman dan kesalihan serta menyeru di atas din Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengikutnya menjadi banyak dan dia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampailah dia di Kufa dan menampakkan dinnya dan beramal di atas din Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga banyak yang mengikutinya dikarenakan mencintai terhadap hal itu, karena dia mengidharkan din Allah Subhanahu wa taala, menampakkan din Allah Subhanahu wa taala di Kufah. Banyak yang cinta kepadanya. Kemudian dia setelah itu baru mengaku kepada Tuhan sembari mengatakan saya adalah Allah. Maka Allah membutakan matanya dan memotong telinganya. Dan tertulis di antara kedua matanya kafara, yang tidak tersembunyi atas manusia muslim. Maka setiap mereka yang dalam hatinya ada iman, walaupun sebiji sawi, pasti akan menyelisihinya. Ini Imam Safarani, beliau menjelaskan dalam kitab akidahnya Lawamil Anwar. Kemudian Syekhul Alam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya apa yang didakwakan Dajjal, Dajjal keluar sehingga membawa manusia banyak kan, ini apa yang didakwahkan? Maka dijawab oleh beliau bahwa Dajjal awalnya keluar menyuruh kepada Islam dan dia mengaku sungguhnya muslim. Dia membela Islam, kemudian setelahnya dia mengklaim kenabian. Setelah itu dia menyeru bahwa dia adalah memiliki hak uluhiyah, ketuhanan. Dalam hal ini adalah akhir dakwahnya. Jadi ujung dari dakwahnya Dajjal adalah dia ngaku Tuhan. Dan merupakan awal dari dakwahnya Fir'aun yang menyeru bahwa dia adalah Rob. Kalau Fir'aun di awal sudah ngaku Rob, tapi kalau ini ngaku Islam dulu baru jadi itu. Subhanallah. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung bawa fitnah ini. Makanya siapa yang bisa selamat dari duat ila abwabi jahannam, maka dia akan selamat daripada fitnahnya Dajjal. Paham ya? Bahwa penghasungannya kan jelas sama. Kalau kita selamat dari aliran sesat hari ini, insya Allah selamat dari fitnahnya Dajjal. Sama, tabiatnya sama. Penipuan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wal a'immatul mudillin huwa umara. Wa qala Az-Zindi Ibnu Taimiyah mengatakan yang dimaksud a'immatun mudillin dia adalah para pemimpin, umara, pemimpin. Kemudian As-Sindi ya, wa qala As-Sindi fi Hasyi Ibnu Majah, dia mengatakan a'immatun mudillin ay da'iyan lil khalqi ila bid'ah. Ilal bid'ah. Dai yang menghasung kepada pemahaman bid'ah tentang syariat Allah Subhanahu. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan bahwa al-a'immatun mudillin a'immatun syarr, pemimpin yang buruk. Wa sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benarlah Rasulullah SAW, inna a'dhama ma yakhafu ala ummati a'immatun mudillin, bahwa sesungguhnya fitnah yang paling ditakutkan adalah kemunculan fitnah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Karu'asa, sebagaimana pemimpin ahli bid'ah lainnya, Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Murji'ah wa ghairihim alladzina tafarraqatil umma bisababihim, yang akan memecah belah umat ini disebabkan mereka karena memunculkan aliran-aliran sesat. Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, sekarang tambah baru yang aneh-aneh lagi nih, yang nama-nama baru ya, tapi intinya sama sebenarnya. Kalau diindukkan sekularisme itu kan Mu'tazilah ujung-ujungnya. Al-a'immatul mudillin alladzina yaquduna nasa bi ismi syar'i, bahwa saya nanti manusia yang dinamakan a'immatul mudillin itu adalah mereka yang mendorong atas nama syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kemasannya dia menyesatkan umat ini dengan pakai syariat. Walladzina ya'khuduna an-nasa bil qahri was sultan, dan mereka akan menggiring manusia, maksa manusia ini dengan qahr, dengan apa ya? Kekuatan ya. Was sultan, dan dan kemampuan, dan kekuatan raja itu punya kekuatan. Atau al-hakimul fasidin, pemimpin yang fasad, rusak. Wal ulama al mudillin, para ulama-ulama yang menyesatkan.
alladzina yad'una anamahu alaihi syar'illah, yang dia mengaku bahwa dia telah membawa dengan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Wahum asad dan nas adawatalah, tetapi justru mereka itu adalah manusia yang paling banyak permusuhannya terhadap mereka. Ya, orang makhluk itu penjelasan saya Utsaimin. Intinya bahwa a'immatul mudillin itu dua. Dai wal ulama wal umar. Dari penjelasan yang banyak tadi, itu intinya cuma dua saja. Fitnah yang muncul dari dai yang menyesatkan, atau munculnya dari pemimpin yang menyesatkan, yang buruk. A'immatun syarrin. Zaman kita kehidupan ini, dalam kehidupan ini, di awal-awal masa an-nubuwah, ya kan? Pemimpin dan dai-nya jadi satu. Ulamanya sekaligus jadi pemimpin para nabi waktu Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya tetap sama. Nah, ulama ar-rasyidin. Tapi berikutnya sudah terpisah. Ulama sendiri, pemimpinnya sendiri. Tapi masih mendengarkan para ulama, masih baik. Kemudian pemimpinnya sesat, ulamanya masih baik. Ulamanya ditangkepi. Ya kan? Imam Ahmad, ya kan, ditangkep, ya kan? Wes pokoknya para ulama semuanya hampir. Imam Nawawi sampai lari kan, begitu kan ya. Pokoknya para ulama-ulama itu dijadikan musuh oleh para pemimpin. Kenapa? Karena pemimpinnya menghendaki agar hawa nafsunya diiyakan dengan kalimat syariat. Kayak ceritanya Nabi Yahya alaihissalam, ketika dia menghajatkan pemimpinnya saat itu, orang Romawi kan ya, itu menghajatkan anak bawaan istri ya, itu kan syariat Bani Israel, kan syariatnya Nabi Yahya tidak boleh, tidak boleh menikahi mereka. Tapi karena sudah kadung jatuh hati, pemimpin ini datangi Nabi Yahya, Nabi Zakaria tidak bisa. Syariat melarangnya, mengharamkannya. Maka pakai lama. Zakaria dibunuh. Kemudian mendatangi Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya pun dibunuh akhirnya. Jadi begitu. Kalau dia jadi ulamanya dipaksa untuk mengiyakan para kemauannya para pemimpin. Kalau tidak mau dibunuh. Itu zaman. Tapi nanti zaman a'immatul mudillin, dua-duanya kerjasama. Ulamanya pemimpinnya syarsu. Wal iyadzubillah. Ini kejahatannya, kerusakannya lebih masif dan lebih massal dan lebih dalam sudah. Wal iyadzubillah. Jadi kalau pemimpinnya sudah rusak, ulamanya rusak. Jadi pemimpinnya rusak, wakil jadi ulamanya rusak. Pemimpinnya rusak, jahat, ulamanya juga jahat. Bagaimana? Sudah. Kita jadi domba yang siap diterkam serigala. Makanya jangan sendirian. Allah shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya rahimakumullah. Ini saya punya sampai jam berapa ini? Sampai jam 9 ya. Sepakat ya? Saya ingin jelaskan sedikit. Di antara bentuk-bentuk pemimpin a'immatul mudillin, yang pertama, penguasa yang sesat dan kontroversial, suka bawa-bawa ajaran baru. Innila akhafu ala ummati illa a'immatul mudillin. Sungguhnya aku tidak ada yang aku takutkan untuk menimpa umatku kecuali pemimpin-pemimpin yang sesat. Jadi pemimpin yang membawa kesesatan dan membawa perkara-perkara baru, perkara-perkara yang bid'ah, yang sebelumnya nggak ada, diada-adakan, dan dia dibantu oleh para tadi itu asistennya, para ulama, untuk memberikan
Apa? Legalitas. Dikeluarkan dalilnya boleh, wajib, begitu terus pokoknya. Haram jadi halal. Halal jadi wajib jadi mubah. Mubah jadi wajib. Dibolak-balik urusan din Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar untuk memuaskan nafsunya para pemimpin. Saya katakan lagi, ini tidak hanya terjadi di sini, maksudnya begitu. Jadi saya tidak membicarakan Indonesia ini. Saya membicarakan seluruh dunia nanti. Saya bisa buktikan nanti. Kemudian yang kedua, penguasa yang mengangkat pembantunya daripada orang-orang jahat. Jadi asistennya itu semuanya pada jahat. Yakunu fi akhir zaman umara adzalamah wa wuzara'ul fasaqah wa qudatul khawana wa fuqahatul kadzaba faman adraka minkum dzalika zaman fala yakunanna lahum jabiyan wala arifan wala surtiyan. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Akan terjadi di akhir zaman para penguasa yang zalim. Para pembantunya dari pejabat pemerintahannya merupakan orang-orang fasik. Para hakimnya adalah pengkhianat. Para ahli hukumnya, fuqahanya, ulamanya adalah para pendusta. Sehingga siapa saja di antara kalian yang mendapat zaman seperti itu, maka sungguh kalian jangan menjadi pengumpul pajaknya. Jangan jadi arifnya. Arif itu penasehatnya. Apa kok sekarang istilahnya ada, kalau istilah lokal di sini apa? Arifan, pemberi nasihat. Watimpres. Ya. Kalau sekarang istilahnya di sini watimpres ya. Dan jangan jadi polisinya. Kenapa? Semua ini nanti akan jadi terkena fitnahnya gitu loh. Pokoknya mengeluarkan pajak terus ini. Zaman itu pajaknya numpuk-numpuk. Masuk jeding kena pajak, keluar jeding kena pajak. Masuk mana saja kena apa? Pajak. Benar gak hari ini? Bukan di sini saja semuanya nih. Antum mau dagang dipajaki, antum mau jualan dipajaki, antum beli makan kena pajak. Zamannya memang ini, tabiatnya begitu. Kenapa? Memuaskan kehidupan mereka. Kalau sudah seperti ini, hukumnya mendolimi orang lain nggak itu? Zalim. Maka kalian jangan menjadi pengumpul pajaknya, karena kalian akan berserikat dalam melakukan kejahatan, kedzaliman itu. Jangan menjadi pengumpul pajaknya. Jangan menjadi arifannya, jangan jadi yang seling penasehatnya. Kadang orang datang itu niatnya baik, saya mau beri saya nasihat. Mungkin kemampuan saya bisa memberikan nasihat. Ini seperti orang yang akan mendatangi Dajjal. Paham? Dia nggak akan mampu dengan fitnahnya. Ketika penasihat tadi datangnya memang mungkin ikhlas dia datangnya kepada mereka awalnya. Tapi ketika datang disodori dengan proyek, suruh tanda tangan, suruh ngasih dalil, nggak mau. Apa? Nggak mau. Pertama mungkin nggak begitu. Pertama nggak mau. Pertama mungkin 10% proyek ini buat antum. Iya kan? Iya kan? Zonanya nyaman dulu ya dipaksakan zonanya nyaman, kasih 10% dari proyek. Kalau nggak bisa zona nyaman, zona amannya diganggu, nggak mau, nggak bisa pulang antum. Zona aman dan zona nyamannya diganggu. Sama juga polisinya begitu juga. Bukan polisi jahat, enggak, polisi itu baik. Kalau dalam syariat Islam, polisi itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Posisinya apa? Terbaik sebenarnya itu. Tabiatnya orang-orang mukmin itu sebenarnya. Tetapi karena dia berada di bawah sistem yang jahat, maka dia dipaksa untuk mengikuti sistem itu. Dan ini yang menjadi musibah. Kasihan sebenarnya mereka.
Makanya diwasiatkan oleh Rasulullah ketika zaman seperti itu terjadi, jangan menjadi 3 pekerja ini. Keluar. Yang lain dari hadis Ibnu Hibban, la ya'tina 'alaikum umara yuqarribuna sirarin nasi wa yuakhiruna as-shalah an mawaqitihi. Faman adraka dzalika minkum fala yakunanna 'arifan wala surtiyan wala jabiyan wala hazinan. Dan jangan terakhirin tambahannya lagi satu pekerjaan, jangan jadi bendahara, menteri keuangan ya. Mesti soro kabeh. Dipaksa suruh buat proyek-proyek untuk memuaskan mereka. Yang ketiga jenisnya, penguasanya bodoh. Rasulullah SAW berkata kepada sahabat beliau Ka'ab bin Ujrah, "A'adzakallahu min imaratis sufaha." Hai Ka'ab, mudah-mudahan Allah Subhanahu melindungi melindungimu dari kepemimpinan yang bodoh. Kemudian Ka'ab bertanya, "Ya Rasulullah, apa kepemimpinan yang bodoh itu ya Rasulullah?" Yaitu para pemimpin yang akan muncul setelahku, mereka tidak menggunakan petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku. Rasulullah menjelaskan siapa saja yang membenarkan mereka atas kedurtaannya dan menolong mereka atas kezalimannya, mereka bukan dariku dan aku bukan daripadanya. Jadi pemimpin bodoh ini karena bodoh terhadap din Allah SWT, maka dia akan melakukan segala sesuatunya tanpa ikutan dari din Allah SWT. Apa saja untuk memuaskan hawa nafsu. Siapa yang pasti akan ujung-ujungnya dengan kedustaan dan kezaliman. Karena Islam itu dia jujur dan dia adil. Kalau tidak pakai Islam, mesti dia akan dusta dan dia pasti akan zalim. Jadi kalau antum menginginkan pemikiran yang adil dan jujur, nggak ada lain, mesti orangnya harus Islam dan dia menggunakan syariat Allah SWT. Nggak ada lain Ustaz. Kalau tidak, mesti akan terjadi kecurangan dan juran wa zulman. Siapa yang membenarkan kedustaannya dan menolong kezalimannya, kata Rasulullah, mereka bukan bagianku dan aku bukan daripada mereka. Berlepas diri Rasulullah SAW. Dan dia tidak akan mendapatkan bagian dari umat Muhammad SAW, syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaatnya Rasulullah dilepas. Kalau syafaatnya Rasulullah dilepas, waliyadzubillah, maka dia bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurusi dosa-dosanya. Pasti nggak akan selamat dari nerakanya Allah. Kita ini bisa selamat dari jahanam karena syafaatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah berlepas, sudah pasti kita masuk jahanam. Pasti sudah. Jadi makanya setiap doa harian kita, setiap saat kita doa minta syafaat Rasulullah SAW. Karena yang bisa melepaskan kita dari jahanam adalah syafaatnya Rasulullah. Dan siapa yang tidak membenarkan mereka dan menolong mereka dalam kezalimannya, aku bagian dari mereka dan mereka bagian daripada. Maksudnya Rasulullah ketika masa itu terjadi, kita harus berlepas diri dari kepemimpinan mereka. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Kemudian tipe yang keempat, a'immatul muslimin. Dia penolak kebenaran dan penyeru kemungkaran. Mesti nolak kebenaran dan menyerukan kemungkaran. Terus tabiatnya begitu. Sayakunu 'alaikum umara ya'murukum bima la ta'rifuna wa yaf'aluna ma tunkirun. Falaisa liulaika 'alaikum ta'ah. Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang memerintah kalian dengan hukum yang kalian tidak ketahui, tidak kalian imani. Sebaliknya mereka melakukan apa yang kalian ingkari. Sehingga terhadap mereka ini tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mentaatinya. Hadis rawahu Ibnu Syaibah. Jadi tadi kalau ada ulama-ulama yang mentasheh, walaupun dipukul, walaupun diapa itu terus itu, padahal hadis itu jelas itu. Orang-orang Syiah itu kan hadisnya kan itu, ya kan? Meskipun tidak pakai hukum Allah SWT, tetap aja dipaksa kita untuk mentah. Padahal hadis yang digunakan itu hadisnya dhaif. Ketika kita membawakan hadis dhaif, kita langsung diam, hadis dhaif, maudhu'. Tapi ketika mereka nggak kelihatan.
Giliran mereka yang pakai hadis dhaifnya nggak nampak, heran saya itu. Ah, itu fitnahnya itu. Padahal hadisnya juga hadis musibah. Dilarang kita untuk mentaati. Kemudian yang kelima, penguasanya ingkar janji dan senantiasa kinerjanya buruk. Ini kan saya bahasakan bahasa yang enak begitu ya. Dari Abu Hisham As-Silmi bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian akan dipimpin. Sayakunu alaikum a'immatun yamlikuna riqabakum wa yuhadditsunakum fayakdzibun wa ya'maluna fayusimuna la yardawna minkum hatta tuhassinu fa qabihahum wa tusaddiqu kadzibahum u'tuhumul haqqa ma radu bih. Kalian akan dipimpin, hadis Tabrani, kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang mengancam kalian dalam kehidupan kalian. Terus ya tebarannya itu, hawanya itu mesti nadanya selalu mengancam rakyatnya. Mereka berbicara, berjanji kepada kalian, kemudian mereka mengingkarinya. Janji terus, tapi dari 25 nggak ada yang dipakai, nggak ada yang dilaksanakan. Mereka melakukan pekerjaan, benar. Mereka bekerja, kerja, lalu pekerjaan mereka itu sangat buruk. Bukan tidak melakukan pekerjaan, melakukan pekerjaan, tapi hasil dari kerjanya itu mesti jatuhnya kepada keburukan. Terus membuat manusia umat ini, rakyatnya menjadi terpuruk hutang, terpuruk kehidupan ekonomi, terpuruk dengan sosial masyarakat ini sekarang keamanan. Kalau ekonomi sudah jatuh, otomatis keamanan menjadi rentan. Kan begitu ya. Kalau bahasanya orang Madura, kalau bulan Juli sampai bulan Oktober hujan di Madura, Surabaya masih banyak perampokan. Betul enggak itu? Kenapa? Karena panen bakonya gagal kan gitu kan. Nah itu orang saya dengar sendiri dari mereka itu. Dari orang Madura. Masya Allah. Maksudnya ini saya ingin menjelaskan. Ketika ekonomi terpuruk, otomatis keamanan itu menjadi rentan. Ya kalau sekarang aja minyak sudah antri-antri ya wallah alam. Akan terus begitu, ekonomi itu jatuh, penghasilan nggak ada, ekonomi susah, mau cari bahan makanan aja sulit. Ini sekarang minyak, besok apa? Sekarang mulai juga saya dengar juga gula ya, gula tempe kemarin. Indonesia kalau udah makan tempe gimana? Makan apa? Kerupuk. Proteinnya kita ini tinggal tempe. Ayam sudah kuat itu gara-gara pandemi. Mereka melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan yang mereka lakukan itu kinerjanya menjadi buruk, membuat keburukan terus. Mereka tidak senang dengan kalian hingga kalian menilai baik dan memuji keburukan mereka. Bayangkan ini, tabiatnya begitu. Sampai diciptakan buzzer-buzzer itu kan. Dan jika kalian membenarkan kebohongan mereka serta kalian memberi pada mereka hak sehingga kalian membenarkan kebohongan mereka dan memberikan mereka hak sehingga mereka senang, haknya mereka sehingga mereka senang. Jadi intinya ini mereka akan menghasung untuk memuaskan dirinya. Dibuat sedemikian hingga sistem untuk rakyat ini supaya bisa membenarkan perilaku mereka dan menyenangi perbuatan apapun yang dilaksanakan oleh mereka. Apapun sudah. Di antaranya itu dia. Waalaikumsalam. Itu beberapa hal ya saya ingatkan tadi. Jadi intinya kalau kita keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan masuk ke dalam a'immatun mudhillin. Dan ini memang sudah takdirnya. Takdirnya begitu sih. Disebabkan karena kita keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka fitnah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala akan terjadi, muncul, yakni fitnah a'immatun mudhillin. Kalau kita bisa selamat dari fitnah a'immatun mudhillin ini,
insya Allah kita akan bisa selamat dari fitnah itu Dajjal. Paham ya? Fitnah yang model ini luar biasa. Karena bukan hanya orang awam, orang-orang yang tulabul ilmi, maksudnya orang juga yang menghasung ilmu, juga belajar tentang ilmu, ini pun juga masih terkooptasi dengan a'immatun mudillin, banyak, bukan sedikit. Fitnah ini luas. Dan tidak hanya terjadi di sini, saya katakan. Di Saudi saja, azan kemarin sudah dilarang ya. Kemudian LGBT diakui. Kemudian dulu musik itu antum tidak pernah dengar musik, kalau umroh antum nggak pernah dengar musik. Sekarang sudah musik di jalan-jalan. Jadi taman-taman sudah pakai musik juga. Terus kebebasan luar biasa di sana. Liberalisme itu sudah berkembang besar. Karena siapa? Sosok MBS kan ya. Sosok Muhammad bin Salman. Sebelumnya kan belum ada itu. Ikhwan rahimakumullah. Dari seluruh fitnah yang terjadi di umat ini, itu akan menjadi justifikasi fitnah yang besar ketika munculnya di Jaziratul, terutama di pusatnya Islam, yakni di Mekah dan Madinah. Sebagaimana saya jelaskan di bab tentang tanda keluarnya Al-Mahdi, salah satunya adalah munculnya orang-orang Madinah akan keluar dari kota, orang-orang baik Madinah akan keluar dari kota Madinah. Hudzaifah bin Yaman sebagai seorang sahabat yang menggeluti masalah fitnah, dia mengatakan semua hadis tentang fitnah sudah saya tanyakan kepada Rasulullah SAW, kecuali satu, saya lupa tanya kepada Rasulullah SAW. Apa Hudzaifah? Saya lupa bertanya apa penyebab keluarnya orang-orang baik Madinah dari kota Madinah. Kota Madinah itu kota yang diberkahi, yang aman dari fitnahnya Dajjal. Tapi orang baik Madinah keluar dari kota Madinah. Kenapa? Tapi jawabannya ada pada Abu Hurairah. Kan dua sosok ini. Masalah fitnah itu ada dua orang sosok. Hudzaifah bin Yaman dan Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, saya sudah tanya kepada Rasulullah. Ya ini apa kata Abu Hurairah? Orang-orang baik dari kota Madinah akan keluar dari kota Madinah menuju Baitul Maqdis disebabkan apa? Karena Madinah dikuasai oleh a'immatun mudillin, a'immatun syarr. Pemimpin yang buruk dan jahat. Kalau di sana sosok ini sudah muncul, artinya apa? Pertanda ini memang sudah sangat kuat dan sudah mendekati pada puncaknya. Saya kira cukup dari saya untuk malam ini. Intinya kita kalau selamat dari a'immatul mudillin maka berpegang teguh di atas din Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bil kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.